Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrin Manda. Saat ini saya mengajar di MTS Al-Wadala 10 Cakung, Jakarta Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di UIN Salatiga. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi prestasi Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi uji kinerja atau UKIN mata pelajaran SKI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita harus tetap semangat dalam menuntut Ilmu. Marilah kita membaca doa sebelum belajar ya, sebelum agar ilmu kita yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita untuk menuntut ilmu di sekolah. Sudah rapi anak-anak? Pakaian rapi, lalu pakaiannya sudah rapi, alat tulisnya tolong dikeluarkan ya dari buku, pulpen dan alat tulis lainnya ya. Ibu akan mengabsen hari ini. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah ya, masuk semua. Karena kita kalau sudah masuk, insya Allah diberikan kesehatan walafiat. Dengan sehat walafiat kita bisa menuntut ilmu di sekolah ini dan bermanfaat untuk materi hari ini ya. Ice breaking dulu biar semangat lagi belajarnya ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sebelum masuk di pelajaran, marilah kita mengulang kembali materi sebelumnya. Apa? Masih ingat nggak? Ya, latar belakang. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Para pengganti. Terus Ar-Rasyidin mendapatkan petunjuk. Jadi kesimpulannya apa? Para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ya, lalu masih ingat nggak biografi Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan berapa? Masih ingat? Masih ingat? As-Siddiq artinya apa? Yang amat membenarkan berbagai peristiwa dan ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah. Peristiwa apa? Masih ingat nggak? Peristiwa Isra. Ya, lalu yang kedua, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab julukannya atau gelarnya? Al-Faruq. Ya, Al-Faruq artinya pemisah dan pembeda. Pemisah dan pembeda maksudnya membedakan antara yang benar dan yang salah. Lalu yang ketiga, Utsman bin Affan mendapatkan julukan namanya atau gelar namanya Dzun-Nurain. Apa? Artinya pesa pemilik dua cahaya ya, pemilik dua cahaya. Lalu yang keempat, Ali bin Abi Thalib apa? Pintu gerbang ilmu pengetahuan atau karamallahu wajha ya. Semuanya adalah Khulafaur Rasyidin. Ada berapa? Masih ingat gak Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ya, pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq memimpin berapa tahun? 2 tahun ayah, 2 tahun.
menggantikan Nabi, ya. Apa yang menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW? Yang tadi namanya apa? Khulafaur Rasyidin. Artinya apa? Para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kenapa mendapatkan petunjuk? Karena ketika Rasulullah SAW wafat, yang menggantikan namanya Khulafaur Rasyidin. Yang ketika Rasulullah wafat, berubahlah menjadi kekhalifahan. Kekhalifahan ini adalah terdiri dari 4 khalifah yang tadi, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dan keempat khalifah itu adalah memfokuskan untuk perkembangan umat Islam dalam kemajuan umat Islam, yaitu dia mengembangkan stabilitas negara dalam sosial, ekonomi, dan bidang lainnya, ya. Lalu nomor 2, ada yang bisa jawab? Silakan. Tantangan apa? Siapa? Menurut kalian apa saja tantangan terbesar yang dihadapi para pemimpin setelah wafat? Setelah Nabi wafat, tantangan utama menjaga kesatuan umat Islam. Ya betul, karena ketika Rasulullah wafat, pemimpinnya siapa nih? Masih gosong. Lalu ada kaum namanya kaum muhajirin. Apa dalam kaum muhajirin? Dari kaum dari daerah atau masyarakat Mekah. Lalu kalau kaum Ansar dari Madinah. Ketika itu mereka masih berselisih bagaimana nih yang menentukan Rasulullah. Lalu kaum muhajirin memilih namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ansar memilih namanya Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya selama itu mengalami permusyawaratan dan akhirnya terpilihlah khulafaur atau yang menggantikan Rasulullah SAW, pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Ansar tidak terpilih, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Nah ini ada yang tahu nggak mengapa penting bagi kita untuk mengetahui sejarah dan prestasi masa lalu? Ya silakan Selwa, bisa jawab ya Selwa? Sangat penting karena memberikan wawasan terutama masa lalu kita belajar dari inspirasi. Ya, jadi sejarah-sejarah masa lalu, ulama-ulama masa lalu atau khalifah-khalifah masa lalu kita harus pelajari agar kita tahu bagaimana sejarah khalifah-khalifah sebelumnya mengembangkan perkembangan umat Islam atau kemajuan umat Islam, ya. Lalu prestasi untuk masa depan itu bagaimana kita menginspirasi, kita harus semangat belajar dalam menuntut ilmu dan akhirnya mencapai atau prestasi dari kita diri sendiri, ya. Ya, Ibu bagikan dulu ya, nanti baru Ibu jelaskan. Ya, ini adalah pernyataan benar dan salah yang kamu belum ketahui, tapi kamu jawab saja. Sebisa kamu ya. Silakan jawab pertanyaan dengan jawaban benar atau salah. Silakan. Kita mengumpulkan pernyataan benar dan salah, dan Ibu sudah menjadikan kelompok-kelompok, ada 4 ya. Ibu sebutkan nama-namanya, kalian temannya, yaitu satu kelompok siapa aja nanti berkumpul ya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 namanya Abu Bakar ya. Selwa, Saki, Rahel, dan Ridwan. Silakan kelompok 1 di sini. Di sini aja, sini. Ini aja kelompok 1. Silakan pindah, silakan pindah ya. Nah, tujuan pembelajaran materi hari ini apa sih yang kamu belum tahu? Nah ini, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam, menjalankan prinsip ikhlas dalam berjuang untuk mencapai kemajuan, lalu menganalisis berbagai kemauan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan di sini Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning atau PBL, sebuah pembelajaran yang memanfaatkan proyek. Nanti ada sudah saya kelompok-kelompokkan ya. Kelompok 1 Abu Bakar, kelompok 2 Umar, kelompok 3 Utsman, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib ya. Nanti di sini nih. Di sini model pembelajaran project based learning itu atau BJBL, pertama kalian menentukan pertanyaan mendasar, karena tadi materi hari ini adalah tadi namanya prestasi Khulafaur Rasyidin. Kamu harus tahu apa saja sih pencapaian atau prestasi dari Khulafaur Rasyidin nanti ya. Nanti karena di sini Ibu akan menggunakan proyek namanya kamus kotak atau kotak kamus, bahasa sama aja ya. Nanti kalian cari
oh prestasi dari Khulafaur Rasyidin apa, lalu kamusnya apa, lalu penjelasannya apa gitu ya. Lalu nih nanti perencanaan proyek karena sudah dibagi per kelompok-kelompok, satu kelompok itu ada 4 atau ada 5 ya. Nanti lalu menyusun jadwalnya pasti ada ibu kasih waktu. Lalu yang keenam mengevaluasi pengalaman. Lalu yang kelima kemudian hasil. Nanti kalau sudah selesai kelompok per kelompok nanti maju ya, satu kelompok maju. Komentarian ini adalah prestasi dari Khulafaur Rasyidin yang ada 4. Pertama adalah Abu Bakar Rasyid. Itu dia adalah memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu. Yang pertama adalah memerangi kaum murtad, nabi-nabi palsu dan kelompok tidak mau membayar zakat atau ini semua namanya kelompok pembangkang atau kelompok yang pemberontak. Kenapa dia pemberontak? Nanti jelaskan lagi ya. Lalu yang kedua, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Lalu yang ketiga namanya perluasan wilayah Islam, Irak, seperti Irak, bagian barat Suriah dan Syam dan bagian utara Jazirah Arab. Nah, pertama adalah kelompok pembangkang itu namanya kaum murtad. Nah ini suku Arab dan Hijaz dan Najd menyatakan murtad karena mereka menyatakan Islam dan berjanji hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka menyatakan diri untuk masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah wafat, bagaimana dia? Dia berubah lagi. Apa? Berubah lagi menjadi menyembah berhala. Tidak mau mengikuti ajaran khalifah setelah Nabi atau Abu Bakar. Makanya namanya kelompok pembangkang. Nabi-nabi palsu ini adalah yang tidak mau memilih khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dan pada saat itu ada juga namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu terdiri dari namanya nabi-nabi palsu terdiri namanya Musailamah Al-Kadzdzab, dan pada saat itu Abu Bakar berperang melawan nabi-nabi palsu, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzdzab, dan akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab meninggal dan wafat, dan akhirnya Abu Bakar memenangkan perang Yamamah. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran, karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang syahid ketika perang pemberontakan. Dan perang ini namanya perang Yamamah. Apa tadi perang Yamamah? Perang melawan nabi-nabi palsu. Ya, jadi ketika itu pada Abu Bakar, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu masih berserakan di mana-mana. Makanya atas saran Umar bin Khattab akhirnya Al-Quran dirapihkan kembali atau disebut namanya pengumpulan Al-Quran. Dan pada saat itu kalau ada umat Islam menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara menggunakan pelepah kurma, lalu berbatuan, dan nanti juga yang tulang-tulang. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, disimpan di mana? Namanya di rumah Afsyah atau istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu anaknya dari Umar bin Khattab. Ya, lalu ketiga, prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Kekaisaran Persia di Byzantium, karena Persia memiliki Irak dan bagian barat, Suriah, Syam dan bagian utara Jazirah Arab. Dan ini semua khalifah-khalifah Abu Bakar As-Siddiq meluaskan agama Islam atau kemajuan agama Islam atau umat Islam ya. Lalu yang kedua, prestasi Umar bin Khattab pertama adalah perluasan wilayah Islam atau disebut perluasan Islam besar-besar, disebut Futuhat Al-Islamiyah, menguasai wilayah Afrika Utara, Armenia dan sebagian wilayah timur, dan dia juga meluaskan daerah-daerah Islam dari Rasulullah sampai ke Umar bin Khattab. Lalu yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan, dibentuk Baitul Mal tujuannya untuk mengurusi keuangan negara. Jadi menata administrasi itu maksudnya membuat dewan perang, yaitu membuat administrasi tentang ketentaraan. Lalu yang kedua adalah membentuk Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Untuk mengurusi keuangan negara atau uang-uang negara disimpan di namanya Baitul Mal. Lalu yang ketiga, menetapkan atau penetapan kalender Hijriah. Kaum muslimin mengusulkan agar kalender tahun Islam itu dimulai sejak jadi penetapan kalender Hijriah itu umat Islam ada yang mengusulkan, umat Kristen atau Nasrani itu punya kalender namanya kalender Masehi. Kenapa umat Islam tidak punya? Makanya Umar bin Khattab mengusulkan, akhirnya dia menetapkan
akan membuat tahun Islam itu ketika apa? Kalender tahunan itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Umar menetapkan memulai tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan ini adalah titik awal Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu surah di Mekah itu namanya Al-Makkiyah atau surah Makkiyah. Kalau Madinah Madaniyah. Yang ketiga yaitu namanya Khalifah Utsman bin Affan. Apa saja prestasinya? Kualifikasi Mushaf Al-Quran. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran, kalau Umar Utsman bin Affan membukukan, ya. Jadi membentuk sebuah panitia untuk menyusun Al-Quran. Panitia bertugas untuk menyalin ulang-ulang ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf Utsmani. Lalu yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun dari rumah pada saat Khalifah Umar bin Khattab, dan ketika Utsman bin Affan diluaskan lagi, lalu diperindah lagi coraknya dan bentuknya. Akhirnya sampai sekarang renovasi Masjid Nabawi tambah bagus, tambah luas, tambah megah, ya. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut, dan juga sama nih dari khalifah-khalifah sebelumnya, dia meluaskan wilayah Islam. Di wilayah Islam kalau di Utsman bin Affan itu meluaskan ke daerah mana? Ke Azerbaijan dan Armenia. Lalu yang keempat nih, pembentukan angkatan laut. Wilayah Islam itu meluas oleh lautan seperti Afrika, Siprus hingga Konstantinopel, wilayah tetap aman dan terjaga dari serangan musuh. Yang keempat, yang pertama adalah menggantikan pejabat yang kurang cakap. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Maka kinerjanya atau kerjanya tidak bagus, makanya dikatakan oleh Utsman bin Affan dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu karena pada saat Utsman bin Affan itu kinerjanya atau para kementerinya atau pejabatnya kurang bagus, makanya ketika Ali digantikan lagi gitu ya kinerjanya agar lebih bagus lagi menjadi pemimpin atau pejabat-pejabat. Lalu yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Ketegasan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta sitaan disimpan atau Baitul Mal digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Tadi Umar bin Khattab adalah menata administrasi dan keuangan negara, dibentuknya namanya Baitul Mal. Nah di sini ketika itu Utsman Ali bin Abi Thalib dia membenahi lagi. Kenapa? Karena banyak yang tidak benar pejabatnya atau tidak mau korupsi gitu maksudnya ya. Jadi pada saat itu harta-harta yang dimiliki oleh pejabat yang tidak benar itu dikembalikan lagi ke namanya Baitul Mal atau keuangan negara, dan akhirnya uangnya buat apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Nah itu tuh Utsman Ali bin Abi Thalib, semua khalifah-khalifah ini mensejahterakan rakyatnya. Ya, lalu yang ketiga tadi memajukan ilmu bahasa, yaitu karena tulisan berbudaya belum dilengkapi tanda baca seperti kasrah, pada wasidah, Khalifah Ali bin Abi Thalib Abdul Abbas Surat Ad-Dwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu dan tata cara bahasa Arab. Jadi pada saat sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu masih hurufnya tidak ada huruf fathah, doma, kasroh, sidah, itu ya masih kosong atau bahasanya gundul. Jadi pada saat Ali bin Abi Thalib dibuat tanda baca kasroh, fathah, doma, dan sidah, dan akhirnya ilmu nahwu itu berubah menjadi namanya tata bahasa. Lalu yang keempat, bidang pembangunan kota menjadi prioritas pembangunan Ali bin Abi Thalib sebagai pusat pertahanan dan Muawiyah dan Abi Thalib kemudian sering berjalan waktu Kota Kuba berkembang menjadi pusat ilmu tafsir. Jadi pada saat Ali bin Abi Thalib pembangunannya difokuskan ke kota Kufa ya. Jadi lebih bagus lagi untuk membuat pusat ilmu tafsir. Pengetahuan kamu bisa lebih luas lagi, Ibu setelah video Serta ayatku pengikutnya. Langsung saja. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja ya prestasinya? Yuk kita simak baik-baik. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu beliau menumpas kelompok pembangkang. Nah, pada masa itu berapa
tokoh suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak membayar zakat. Sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Lalu prestasi beliau yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada sang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. Dan yang terakhir, prestasi Abu Bakar yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Sudah ya, kalian sudah melihat video ya. Jadi pengetahuan kamu tentang prestasi Pulau Basidin tambah luas lagi ya prestasinya, yaitu ada 4 tadi. Silakan ada yang bertanya? Silakan ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Her. Ya, sebutkan Khalifah Pulau Rasidin yang termasuk As-Sabiqun Awwalun. Artinya apa? As-Sabiqun Awwalun masih ingat gak materi-materi yang minggu lalu, yaitu As-Sabiqun Awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam. Yaitu di situ ada 10, tapi karena ada 40 nih dari keluarganya terdekat, yaitu Khadijah binti Khuwailid atau istrinya Nabi. Lalu Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi. Lalu yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang keempat Zaid bin Harisah. Dan 2 ini Abu Bakar dan Ali ini adalah Khulafaur Rasyidin. Lalu Utsman bagaimana Bu? Nah, Utsman bin Affan itu diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin nggak ada Bu. Iya, Umar bin Khattab itu belum masuk Islam ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi hari ini tentang proyek ya. Silakan udah kumpul ya kelompok masing-masing, dan ibu sudah membawa bahan-bahannya ya. Kasih kertas kado, ada juga namanya kertas bufalo atau kertas karton bufalo ya. Kertas kado ya, ini kertas kado, pokoknya bukan kertas bufalo ya. Kertas kado dulu, nah dirapikan. Berhenti ada yang mau garis ya, ada warna ada. Nanti kalau sudah kamu buat di kertas bufalonya. Lalu di sini namanya kotak kamus ya, ingat kotak kamus, bukan kotak kamus. Nah, sudah kamu tulis di kertas bufalo, lalu sebutkan prestasi apa kamu, khalifah apa, dari khalifah apa, khalifah Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Lalu prestasinya tadi ada berapa? Ada 3. Pertama satu-satu ya. Pertama di sana khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi kaum murtad. Lalu kamusnya apa? Kamusnya atau penjelasan kamus itu apa? Kamusnya apa, lalu penjelasannya apa gitu ya. Silakan. Ada prestasi kamusnya, sesuai kamus tentang sekolah tulis. Setiap kelompok harus aktif ya. Harus bekerja sama. Udah ya, kayaknya nih. Ya, silakan maju depan, lagi ya. Hasil proyek kamu hari ini tentang kamus prestasi Pulau Rasidin. Silakan. Ya. Ini ke kelompok 4 ya. Kotak kamusnya ya. Silakan. Silakan, pertama adalah prestasi dari Ali bin Abi Thalib ya. Silakan.
Ya, ini adalah kotak kamus dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya, masukkan kembali ya. Ya, nah ini ya, saya tunjukkan di sini. Nah, sekarang kita refleksi dari pembelajaran hari ini, itu prestasi dari Pulau Paus ini. Itu apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah apa? Ayo. Pertama tadi kan pernyataan benar dan salah. Lagi yang menarik hari ini, yang menurut kalian, menurut saya apa membuat proyek asik nggak? Asik. Terus kerjasamanya harus kompak, harus semuanya aktif, harus bareng-bareng, nggak boleh yang ada aliran. Lalu apa yang kalian rasakan mengerjakan proyek hari ini? Senang, gembira. Ya, lalu di sini ada. Ya, sekarang kan sudah membuat kelompok LKPD kelompok. Sekarang saya ingin kalian mengerjakan LKPD sendiri-sendiri ya, yaitu tentang kelompok sendiri. Kesimpulan hari ini, ya baca bareng-bareng anak-anak. Material ini adalah tentang prestasi Pulau Paus. Jadi kita harus mencontoh, meniru dari prestasi-prestasi dari Pulau Paus. Ya, pelajaran hari ini